Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan pertama ini kita akan mengkaji biografi dari Syekh Abdul Rauf As-Sankili yang hidup antara tahun 1615 sampai 1693 Masehi. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Sankili atau masyhur dengan nama Syekh Abdul Rauf As-Sankili atau Tengku Syiah Kuala, yang dalam keseharian kita mungkin menyebutnya Tengku Syah Kuala, yang lahir pada tahun 1615 Masehi atau 1024 Hijriah di Singkel, sebelah utara Fansur di pantai barat Aceh. Syekh Abdul Rauf merupakan ulama yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Sumatera. Sejak kecil, Syekh Abdul Rauf mendapatkan pendidikan agama Islam langsung dari ayahnya sendiri, yaitu Syekh Ali Al-Fansuri. Pada saat remaja, ia kemudian mulai belajar kepada banyak ulama di wilayah Fansur. Pada saat itu, Fansur merupakan kawasan yang menjadi pusat pendidikan Islam di Nusantara. Disinilah Syekh Abdul Rauf banyak menimba ilmu dari guru-guru yang kemudian mengantarkannya sampai menimba ilmu ke Timur Tengah, seperti Doha, Hadratul Maut atau Yaman sekarang, kemudian ke Jeddah dan Haramain, Mekah dan Madinah. Syekh Abdul Rauf kemudian menetap cukup lama di Makkah dan Madinah. Syekh Abdul Rauf merupakan mursyid tarikat Syatariyah. Selama hidupnya, Syekh Abdul Rauf mempelajari banyak disiplin ilmu Islam seperti nahwu, shorof, Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan tarikat. Bersama dengan teman seperjuangannya yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Rauf belajar thariqat Syatariyah kepada mursyid atau guru thariqah, sebutan untuk guru thariqah Syatariyah, yaitu Syekh Ahmad Al-Kushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Syekh Abdul Rauf kemudian diangkat menjadi khalifah atau perwakilan thariqat Syatariyah oleh Syekh Ahmad Al-Kushashi. Kelak Syekh Abdul Rauf menyebarkan thariqat tersebut di Aceh. Syekh Abdul Rauf diperkirakan pulang ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah, bertepatan dengan 1662 Masehi. Di kota kelahirannya, Syekh Abdul Rauf pun kemudian mengamalkan disiplin ilmu agama Islam yang ia dapatkan dan juga menyebarkan ajaran thariqat Syatariyah selama hampir 30 tahun. Banyak sekali murid yang berguru kepadanya, baik yang hanya sekedar belajar disiplin ilmu Islam maupun yang menjadi murid thariqah Syatariyah. Para muridnya tidak hanya berasal dari Aceh dan wilayah sekitar, akan tetapi dari berbagai wilayah Nusantara lainnya. Nama Syekh Abdul Rauf di Aceh mulai dikenal pada periode ini, tepatnya masa pemerintahan Paduka Sri Sultanah Ratu Safiyatuddin Tajul Alam Shah atau Sultanah pertama Kesultanan Aceh yang memimpin sejak tahun 1644 sampai dengan 1675 Masehi. Syekh Abdul Rauf diangkat menjadi mufti. Mufti itu adalah pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam, sekaligus menjadi qadhi
atau hakim yang mengadili perkara yang bersangkut paut dengan agama Islam. Syekh Abdul Rauf menggantikan Syekh Saif Ar-Rijal yang telah wafat. Sejak Syekh Abdul Rauf menjadi mufti, Kesultanan Aceh semakin banyak dikunjungi oleh orang dari berbagai kalangan. Pada masa itu, wilayah Aceh memang merupakan kesultanan yang sangat penting di dunia Melayu karena menjadi tempat persinggahan para jamaah haji. Hampir semua orang dari seluruh Nusantara, terlebih yang sedang dalam perjalanan menuju Makkah untuk berhaji, menyempatkan diri singgah di Aceh untuk belajar agama dan ilmu tasawuf kepada Syekh Abdul Rauf, sang mursyid sekaligus seorang mufti. Nama Syekh Abdul Rauf semakin dikenal sebagai seorang mursyid Thariqat Syatariyah, dan thariqat ini mulai dibawa oleh para muridnya. Thariqat Syatariyah dan Syekh Abdul Rauf kemudian sangat populer di Jawa karena nama Syekh Abdul Rauf As-Sankili sering disebut dalam silsilah thariqat tersebut. Karya tulis Syekh Abdul Rauf. Pada saat menjadi mufti, Syekh Abdul Rauf sangat produktif menulis. Adapun karya tulis dari Syekh Abdul Rauf diantaranya Mir'atut Tulab fi Tasil Ma'rifah Al-Ahkam Asyariyah Limalik Al-Wahhab. Yang kedua Turjuman Al-Mustafid. Yang ketiga Turjuman Al-Hadis Arba'in. Yang keempat Mawais Al-Badi'. Yang kelima Tambihul Masyi. Yang keenam Kifayatul Muhtajin ila Masyrah Al-Muwahhidin Al-Qaidin Biwahdatil Wujud. Yang ketujuh Daqaiqul Huruf. Yang kedelapan Umdatul Muhtajin ila Suluk Maslakil Mufrodin. Tulisan-tulisan Syekh Abdul Rauf banyak bertema tasawuf. Dalam karyanya Kifayatul Muhtajin misalnya, Syekh Abdul Rauf menjelaskan tentang kedikdayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluk ciptaannya. Syekh Abdul Rauf juga menjelaskan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Dia menciptakan Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad inilah Dia kemudian menciptakan alam semesta dan makhluk ciptaannya yang lain. Dalam bidang tasawuf dan syariat, Syekh Abdul Rauf menjelaskan tentang pentingnya harmonisasi antara syariat dan sufisme. Hal ini tertuang dalam karyanya Umdatul Muhtajin ila Sulukil Maslakil Mufrodin. Menurut Syekh Abdul Rauf, ilmu tasawuf harus berjalin kelindan dengan syariat. Sufi harus memiliki kepatuhan yang total terhadap syariat, sehingga dengan itu seorang sufi dapat memperoleh pengalaman hakikat yang sejati. Sufi juga harus akrab dengan zikir, karena zikir merupakan pondasi dan metode yang penting dalam disiplin kerohanian. Perihal ketauhidan, Syekh Abdul Rauf menuangkannya di dalam kitab Tambihul Masyi. Menurutnya, seorang muslim harus senantiasa mengesahkan al-haq atau yang maha benar dan mensucikannya dari hal-hal yang tidak layak baginya. Salah satunya yaitu dengan senantiasa berzikir dan mengucap tahlil, yaitu kalimat La ilaha illallah. Dalam bidang syariat, Syekh Abdul Rauf menulis kitab berjudul Mir'atut Tulab fi Tausil Ma'rifah Al-Ahkam Asyariyah Limalikil Wahhab. Kitab ini disebut-sebut sebagai kitab Melayu bermadhab Syafi'i terlengkap yang membahas syariat. Sejak terbit, kitab ini menjadi rujukan para qadhi atau hakim di wilayah Kesultanan Aceh. Sedangkan dalam bidang tafsir, Syekh Abdul Rauf menulis kitab Turjuman Al-Mustafid, kitab yang merupakan magnum opus atau karya sastra
atau seni yang besar. Dari Syekh Abdul Rauf ini disebut-sebut sebagai naskah pertama ilmu tafsir Al-Quran yang menggunakan aksara Arab berbahasa Melayu atau pegon. Tulisan Arab tapi membacanya dengan cara Melayu. Terkait dengan turjuman Al-Mustafid, terdapat beberapa pendapat. Yang pertama dinyatakan oleh Peter Riddle yang mengatakan bahwa turjuman Al-Mustafid merupakan kitab terjemahan dari kitab Tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti. Pendapat ini juga disampaikan oleh Az-Zumardi Azro yang mengatakan bahwa Tafsir Jalalain memberikan pengaruh yang kuat pada turjuman Al-Mustafid. Pendapat kedua menyatakan bahwa kitab turjuman Al-Mustafid merupakan kitab terjemahan dari kitab tafsir Al-Baydawi. Pendapat kedua ini turut disampaikan oleh Ginanjar Sya'ban dalam sebuah artikel berjudul Turjuman Al-Mustafid, Tafsir Karya Ulama Aceh terbit di Turki, yang menyebutkan bahwa turjuman Al-Mustafid merupakan terjemahan atau adaptasi dari kitab tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Baydawi karangan Al-Qadi Al-Baydawi yang wafat tahun 1286 Masehi. Kitab tafsir yang sering dijadikan rujukan utama para ulama Sunni. Pandangannya ini didasarkan pada tulisan kalimat pembuka pada halaman naskah di bagian atas, yaitu inilah tafsir Al-Baydawi. Ini ditulis dengan huruf Arab atau pegon. Cara membacanya ya bunyinya inilah tafsir Al-Baydawi. Sementara itu, di sampul naskah kitab edisi tersebut juga terdapat tulisan Turjuman Al-Mustafid fi Tafsir Al-Quranul Majid yang diterjemahkan dengan bahasa Melayu yang diambil setengah maknanya daripada tafsir Al-Baydawi. Kitab tafsir ini pertama kali diterbitkan di Istanbul, Turki, tahun 1884. Karya tafsir ini juga diterbitkan di Nusantara, Singapura, Penang, Malaysia, Bombay, India, Afrika Selatan, serta kawasan Timur Tengah seperti Kairo dan Makkah. Sedangkan manuskrip turjuman Al-Mustafid yang kini menjadi salah satu koleksi perpustakaan pesantren Al-Yasir adalah terbitan percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir. Diterbitkan pada bulan Ramadan tahun 1343 Hijriah. Turjuman Al-Mustafid terus digunakan sebagai kitab acuan dan pegangan tafsir Al-Quran oleh masyarakat Muslim Nusantara selama berabad-abad lamanya. Sebelum dicetak di Istanbul, kitab tersebut terlebih dahulu disempurnakan oleh 3 orang ulama Nusantara asal Patani dan Kelantan, yaitu Ahmad Al-Fatoni, Idris Al-Kalantani, dan Dawud Al-Fatoni. Selain menulis kitab-kitab untuk berbagai disiplin ilmu Islam, Syekh Abdul Rauf juga produktif menulis bait-bait syair sebagaimana diciptakan juga oleh kebanyakan sufi lainnya. Syair-syair sufi Syekh Abdul Rauf kebanyakan bertema tentang Tuhan dan manusia. Murid-murid Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf memiliki begitu banyak murid. Salah satu muridnya yang terkenal yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, mursyid Thariqat Satoriyah di wilayah Jawa. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan diberi tanggung jawab oleh Syekh Abdul Rauf untuk menyebarkan Thariqat Satoriyah di wilayah Jawa. Murid Syekh Abdul Rauf lainnya yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan Minangkabau. Beliau merupakan orang yang pertama yang menyebarkan Thariqat Satoriyah di Minangkabau. Setelah ditunjuk sebagai khalifah atau wakil Thariqat Satoriyah oleh gurunya tersebut.
Syekh Burhanuddin lalu dikenal dengan julukan Tuanku Ulakan. Syekh Abdul Rauf wafat. Syekh Abdul Rauf wafat pada tahun 1693 Masehi. Dalam beberapa pendapat, beliau dimakamkan di desa Diah Raya di Muara Krueng, Aceh. Namun ada pula yang meyakini jika makam Syekh Abdul Rauf berada di Sinkil. Terlepas dari dua pendapat tersebut, hingga kini kedua makam tersebut sangat dikeramatkan khususnya oleh masyarakat Aceh dan kerap dikunjungi banyak peziarah. Demikian biografi Syekh Abdul Rauf. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.